Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Bradli dan NPM 2235 10882 dari kelas 5D. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari memahami video dari channel YouTube-nya Web Programming Unpas yang yaitu tentang Introduction to React.js. Sebenarnya apa itu React? React.js adalah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface secara efisien, terutama pada aplikasi web yang interaktif dan dinamis. Dengan React.js dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2013 dan sekarang menjadi salah satu teknologi front-end yang paling populer. Fokus utama React adalah pada komponen, yaitu bagian-bagian antarmuka pengguna yang bisa digunakan kembali, sehingga memungkinkan pengembang aplikasi web yang modular dan mudah dikelola. Lalu kenapa harus menggunakan React? Alasan yang pertama yaitu komponen yang bisa digunakan kembali atau reusable komponen. Yang kedua, pendekatannya deklaratif. Yang ketiga, virtual DOM untuk performa yang lebih baik. Lalu yang keempat yaitu komunitas yang besar dan ekosistem yang kaya. Lalu apa yang harus dipelajari sebelum masuk ke React? Yang pertama yaitu HTML dan CSS. HTML ini memahami struktur dokumen HTML seperti elemen, atribut, dan hierarki elemen. Selanjutnya itu CSS. Di sini memahami styling dasar, layout seperti flashbox dan grid, selektor, dan cara menghubungkan CSS dan dengan HTML. Di React, styling tetap penting, sehingga memahami dasar CSS sangat membantu. Lalu yang kedua itu JavaScript dasar. Di sini mencakup yang pertama itu variabel dan tipe data, yaitu memahami perbedaan var, let, dan konstanta, serta tipe data dasar seperti string, number, boolean, array, dan objek. Selanjutnya itu operasi dasar seperti operasi aritmatika, perbandingan, dan logika dasar. Yang ketiga itu control flow seperti struktur pengkondisian seperti if, else if, dan else, dan perulangan seperti for, while, dan do while. Lalu yang terakhir yaitu function. Ini memahami cara membuat dan menggunakan fungsi serta konsep return. Yang perlu dipelajari ketiga yaitu JavaScript lanjutan, yaitu yang pertama mencakup saja array dan object method, yaitu mempelajari function seperti map, filter, reduce, pin, dan for each, karena metode ini sering digunakan di React. Yang kedua yaitu arrow function. Arrow function di ES6 sering digunakan dalam React, jadi memahami sintaks dan perilakunya termasuk perbedaan dis antara arrow function dan function biasa. Selanjutnya itu destruction, yaitu memahami tentang destruction array dan objek untuk mempermudah penulisan kode yang bersih dan ringkas. Lalu yang keempat yaitu template literal, yaitu menggunakan backtick untuk membuat string dinamis dengan memasukkan variabel ke dalam string. Selanjutnya yang terakhir yaitu modular JavaScript, yaitu memahami cara import dan export untuk membagi kode dengan modul-modul yang umum dilakukan di aplikasi React. Selanjutnya yang harus dipelajari yang keempat yaitu pemahaman dasar tentang DOM dan manipulasinya. Yang pertama itu DOM atau Document Object Model, yaitu memahami konsep DOM sebagai struktur dari halaman web yang bisa dimanipulasi menggunakan JavaScript. Lalu DOM Manipulation. Di sini memahami cara mengakses dan mengubah elemen di DOM menggunakan JavaScript seperti getElementById, query selector, append child, dan remove child. Selanjutnya itu event handling. Di sini memahami event seperti click, hover, submit, dan lain-lain, dan cara menangani event dengan add event listener. Selanjutnya yang harus dipelajari yaitu asynchronous JavaScript. Di sini mencakup callback function. Di sini maksudnya itu memahami dasar dari callback, yaitu fungsi yang dijalankan setelah fungsi lain selesai dieksekusi.
Yang kedua yaitu promise. Memahami konsep promise untuk menangani operasi asinkron seperti menangkap data dari API eksternal. Selanjutnya yaitu asynchronous await, yaitu memahami penggunaan async dan await untuk menangani kode asinkron secara lebih mudah dibaca. Selanjutnya itu konsep utama dari React. Yang pertama, komponen. Komponen adalah blok penyusun utama dari React. Setiap bagian antarmuka seperti tombol, form, atau seluruh halaman dapat dianggap sebagai sebuah komponen. React memiliki dua jenis komponen. Yang pertama yaitu functional komponen. Functional komponen ini adalah komponen berbasis fungsi yang lebih disenangkan dan banyak digunakan, terutama sejak diperkenalkannya hooks. Selanjutnya yaitu class components. Komponen berbasis kelas yang digunakan sebelum React Hook hadir, tetapi masih relevan pada aplikasi lama. Di sini merupakan contoh dari functional komponen. Lalu yang di bawahnya ini merupakan contoh untuk kelas komponen. JavaScript XML atau JavaScript SNL. JSX adalah ekstensi sintaks untuk JavaScript yang memungkinkan kita menulis HTML di dalam JavaScript. Di sini contohnya yaitu kita menulis elemen H1 dan P ini di dalam JavaScript menggunakan function welcome message. Selanjutnya itu props atau properties. Props adalah data yang dikirim dari komponen induk ke komponen anak. Props memungkinkan komponen menjadi dinamis karena data dapat dikonfigurasi dari luar komponen itu sendiri. Props bersifat immutable karena komponen anak tidak bisa mengubah props yang diterimanya. Contohnya di sini yaitu seperti ini. Selanjutnya itu state. State adalah data internal yang dikelola oleh sebuah komponen dan bisa berubah seiring waktu. State digunakan untuk menangani perubahan dalam UI seperti data input pengguna atau status tombol. Lalu state berbeda dengan props karena state dapat diubah oleh komponen itu sendiri menggunakan function setState atau untuk kelas komponen atau useState hook untuk functional komponen. Di sini contohnya yaitu menggunakan useState. Selanjutnya yaitu hooks. Hooks adalah fitur yang diperkenalkan di React versi 16.8 untuk memberikan functional komponen kemampuan mengelola state dan efek samping. Yang pertama yaitu dapat menggunakan useState. useState ini mengelola state di dalam functional komponen. Selanjutnya itu useEffect. Di sini adalah menangani efek samping seperti fetching data, mengatur event listener atau memperbarui DOM. Lalu use context, use reduce, dan use ref, dan lainnya. Sebenarnya masih banyak hook tambahan lagi yang dapat membantu mengelola state global, mengakses elemen DOM, atau mengelola state yang lebih kompleks. Di sini saya memberikan contoh menggunakan useState. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.